Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, puji dan syukur terpanjat kepada Allah. Kita semua harus mengintensifkan amal ibadah kita. Salah satunya dengan i'tikaf, yang mana di i'tikaf itu kita isi dengan berbagai amal ibadah. Bisa dengan tilawah, bisa dengan zikir, bisa dengan sholawat, bisa dengan sholat sunnah, bisa juga dengan munajat, muhasabah, tafakur. Dan yang tidak boleh terlewatkan sahabat-sahabat sekalian, yaitu perbanyak istighfar. Kenapa? Karena memang dicontohkan oleh baginda Rasul, hadis riwayat oleh Aisyah diriwayatkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sebenarnya minta ampunan kepada Allah, minta permaafan kepada Allah. Maka berangkat dari situ kita harus memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka saya akan menyampaikan 12 keutamaan istighfar, yang mana yang dari 12 itu, yang pertama keutamaan istighfar adalah menggembirakan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Karena sesungguhnya di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Jadi kan di hadis panjangnya itu, seseorang hilang unta, yang di atas unta itu ada minuman, ada makanan, ada harta dia, dan dia bangun di padang pasir yang gersang, nggak ada minum, nggak ada makanan, akan mati. Tetapi tiba-tiba udah dicari ke sana kemari tidak ada, tiba-tiba udah putus asa aja, tiba-tiba datang unta dengan makanan, dengan minuman, dengan harta dia gitu. Padahal nggak dicari, datang sendiri. Wah, itu kegembiraan itu tidak bisa mengalahkan dengan kegembiraannya Allah dalam tanda kutip ketika hambanya mohon ampunan, ketika hambanya bertaubat, ketika hambanya beristighfar. Satu itu. Yang nomor kedua, orang yang bertaubat, orang yang istighfar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, yang beristighfar, yang mohon ampunan, dan mencintai orang-orang yang mencucikan diri gitu. Jadi dengan istighfar kita dicintai Allah. Nomor kedua itu. Nomor ketiga, dosa-dosa kita diampuni, jelas gitu. At-taibu minad danbi kaman la danbala. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seolah-olah dia tidak ada dosa sama sekali, seperti bayi yang baru lahir kembali. Maka banyak beristighfar dengan harapan dosa-dosa kita akan diampuni. Selanjutnya nomor keempat, selamat dari api neraka gitu. Di hadis riwayat Nasai itu ada namanya Huzaifah. Jadi Huzaifah itu berkata, saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku. Artinya pedes gitu, sering mengkritik, sering menyalahkan, sering menghardik gitu. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku itu menyebabkan aku ke neraka, katanya. Rasulullah bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar, wahai Abu Huzaifah? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Kata baginda Rasul, di mana posisi Anda beristighfar gitu. Dengan istighfar itu diharapkan kita selamat dari neraka karena dosa-dosa kita gitu. Nah, akhirnya kata Nabi, aku saja, boleh dikatakan kalimatnya aku saja. Aku saja itu kan Nabi maksum, dijaga dari dosa, terus dijamin akan masuk surga gitu, dijamin dijauhkan dari neraka. Tapi kata baginda Nabi, aku saja sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Maka perbanyak istighfar, kata Nabi.
Ya, jadi sekali lagi ya, penyelamat dari api neraka itu istighfar. Nomor keempat itu. Nomor kelima, mendapatkan balasan surga. Ya, di surah Ali Imran itu kan jelas gitu ya. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Maka ya, orang-orang yang beristighfar akan mendapat dan balasan surga, karena di ujung ayat itu ya, mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah gitu, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai gitu, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala orang yang beramal. Yang nomor keenam, dengan istighfar itu mengecewakan setan. Ya, sesungguhnya setan itu kan di hadis riwayat Ahmad, dia berjanji kan untuk terus-menerus menggoda hamba-hamba Allah selagi roh mereka ada dalam badan mereka. Tapi Allah menjawab gitu, dan demi kemuliaan dan keagungan aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan. Jadi Allah itu akan senantiasa mengampuni, tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang minta ampunan. Gak mungkin orang diampuni kalau tidak minta ampun. Maka perbanyak istighfar, dengan istighfar akan mengecewakan setan. Yang nomor ketujuh, membuat ya, meredam azab Allah gitu. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka gitu, sedangkan wahum yastaghfirun, sedangkan mereka meminta ampunan kepada Allah. Jadi selama kita banyak beristighfar, insya Allah kita tidak akan diazab ya. Gunung tidak akan diledakkan ya, bumi tidak akan diguncangkan. Selanjutnya juga air di laut tidak akan ditumpahkan tsunami, selagi kita semua banyak beristighfar kepada Allah. Surah Al-Anfal itu ayat 33. Yang nomor ke-8, mengusir kesedihan. Jadi dengan istighfar itu akan diberi kedamaian, ketenangan gitu. Barang siapa yang beristighfar, man istaghfara, maka Allah akan memberi kegembiraan ya, basyiran, Allah akan memberi kegembiraan dari setiap kesedihannya, min kulli huznin, dari setiap kesedihan, dan akan diberi ya farozan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan akan memberi rizki dari arah ya yang tak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Itu hadis riwayat Abi Daud. Jadi mengusir kesedihan gitu. Itu nomor ke-8. Nomor ke-9, melapangkan kesempitan gitu. Oleh Allah, orang yang ahli istighfar itu akan dilapangkan hidupnya, diberi solusi dari berbagai permasalahan hidupnya. Selanjutnya yang nomor ke-10, melancarkan rizki. Sesungguhnya seorang hamba bisa bertahan rizkinya karena dosa yang dilakukan. Jadi rizki itu tertahan oleh dosa-dosa yang kita lakukan, dan penahannya itu, penghambatnya itu yang mencocokkan ya, artinya mencocok rizki tidak mengalir ke kita, itu adalah dosa-dosa kita. Maka itu yang akan menghambat itu bisa ya hancur, bisa kembali rezeki lancar jika kita banyak beristighfar kepada Allah. Jadi jangan-jangan rezeki kita sulit ya, ini salah itu salah, bisnis teh hanya rugi dan rugi, dan berbagai hal di dalam kehidupan tuh hanya kemalangan dan kemalangan. Jangan-jangan kita lupa banyak beristighfar, karena istighfar akan melapangkan kesempitan. Itu nomor ke-9. Nomor ke-10, melancarkan rizki gitu. Yang nomor ke-11, membersihkan hati. Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Di surah Al-Mutaffifin itu kan ada kalla bal rana ala qulubihim. Jadi setiap dosa yang dilakukan memberi ron, memberi titik hitam ya, memberi ya bekas hitam dilegam di hatinya. Akhirnya ya hatinya pun hitam legam, keras gitu ya, ya jauh dari hidayah Allah. Maka dengan banyak beristighfar akan membersihkan ron-ron tadi ya, bintik-bintik hitam, buah dari dosa-dosa kita. Akhirnya hati akan lembut, kita akan merasakan manisnya iman, walazzatul ibadah, dan lezatnya ibadah, karena hati kita dibersihkan dengan istighfar gitu.
Dan yang terakhir nomor ke-12, akan mengangkat derajat di surga. Jadi orang yang ahli istighfar itu di surganya akan diberi derajat yang luar biasa gitu. Di hadis Ahmad itu, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba, yarfa'illahu abdahu, kepada hambanya fil jannati, di surga. Hamba itu berkata, wahai Allah, dari mana saya mendapat kemuliaan ini? Bertanya heran ya, kenapa saya mendapat kemuliaan padahal saya manusia biasa-biasa? Kata Allah berfirman, listighfari waladika, karena istighfarnya anak-anak kamu gitu. Jadi istighfar anak-anak untuk orang tuanya gitu, istighfar anak-anak untuk dirinya. Kita beristighfar maka orang tua kita pun akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah. Maka perbanyaklah istighfar, karena akan mengangkat derajat kita di surga, juga mengangkat derajat orang tua kita di surga. Barakallahu fikum. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua ya memperbanyak istighfar, membasahi lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbil adim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa natubu ilaika ya Allah, wa natubu ilaika ya Allah, wa natubu ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih sahabat sekalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.